Nah, saat Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu an itu membaca Qul a'udzu birabbin nas, ada suara fakilali maka diucapkan kepada saya. Itu seperti ilham. Syarrul waswasi, sejelek-jeleknya godaan itu adalah waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yaitu godaan waswas yang masuk di antaramu dengan kekasih, dengan Tuhanmu, maksudnya Allah, yang mana godaan itu membuatmu lupa banyak kasih sayang Allah. Di antara itu terjadi kan saat kita biasanya orang mengalami kesulitan. Padahal kemarin disampaikan, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meragukan bahwa di masa-masa sulitnya waktu itu pasti ada kasih sayang. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari radhiyallahu an. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah. Sedikitnya amal beserta penyaksian bahwa amal itu dan yang dipakai amal itu adalah al-minnah, anugerah minallah dari Allah, itu khairun lebih baik min kasratil amali dari banyaknya amal, ma'a ru'yatit taksiri beserta melihat keterbatasan minan nafsi dari dirinya. Jadi amal yang sedikit yang disertai dengan penyaksian bahwa amalnya, bahkan apa-apa yang dipakai amal gitu, badannya, cara wong salat ini ya klambine, ya tempate dan semuanya itu adalah disaksikan, itu adalah anugerah Allah. Itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi dia masih merasa bahwa amalnya itu penuh keterbatasan dari dirinya. Mboten bingung toh? Nah, contoh kalau seorang ini sholat 2 rakaat, nah, pada waktu sholat 2 rakaat itu dia menyadari bahwa 2 rakaatnya itu adalah pemberian Allah, kekuatan yang diberikan untuk 2 rakaat itu juga pemberian Allah, apa-apa yang ada di sekelilingnya itu semuanya pemberian Allah, itu masih lebih baik daripada 10 rakaat bahkan mungkin 100 rakaat orang yang sholat 100 rakaat itu dengan memahami ini adalah amal saya yang terbatas. Yang terbatas itu mungkin keterbatasannya diantaranya itu kurang khusyuk, keterbatasan yang lain itu diantaranya karena wah saya kurang bisa ikhlas dan seterusnya. Kok begitu? Ya karena yang satu ini mengerjakannya dengan dia melihat hakikat, yang satu itu masih melihat dirinya. Mengapa dia melihat dirinya? Yang kelihatan di dirinya apa? Keterbatasan toh. Wangel khusyuk. Kan ngoten di antara. Saya nggak bisa memberikan persembahan kepada Allah yang terbaik. Dengan amati, saya tidak bisa mempersembahkan kepada Allah dengan ibadah saya ini yang terbaik. Masih ada saya. Ini loh yang penting. Yang penting kata-kata saya nih loh. Nah, kalau yang pertama tadi dia ya mengerjakan ini adalah anugerah Allah. Dirinya tidak ada di situ. Artinya rasa keakuannya tidak ada. Mendakunya tidak ada. Waqala ba'du ahlil ma'rifat, sebagian ahli ma'rifat berkata, la yakhlu syuhudut taksir minasyirki. La yakhlu tidak sepi, syuhudut taksir menyaksikan keterbatasan itu adalah minasyirki daripada bagian daripada syirik bitakdir dalam menentukan ketentuan-ketentuan.
menentukan ketentuan-ketentuan yang terjadi. Yang terjadi termasuk ibadah yang dia jalankan. Oke. Jadi sebuah menyaksikan keterbatasan itu masih ada kunya gitu. Padahal orang apik tuh loh, orang menyaksikan keterbatasan. Ternyata saya itu hamba yang masih terbatas, masih dhaif, masih lemah. Itu kan apik ini, seakan-akan. Ya memang apik. Cuma masih ada kunya gitu loh. Nah, tuntutan yang lebih baik lagi itu adalah tidak ada kunya sudah. Termasuk la haula wala quwwata illa billah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbad lebih detail lagi pelan-pelan. Waqala Asy Abu Hasan, dan Syekh Abu Hasan beliau dawuh radhiyallahu an. Qara'tu lailatan minal layali. Qara'tu lailatan. Saya membaca dalam suatu malam minal layali, di antara banyak malam-malam. Secara sederhananya ini udah dimanai. Pada suatu malam saya itu membaca. Yang dibaca apa? Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat Qul a'udzu birabbin nas ila inin tahaitu, sampai saya selesai, ila qaulihi ta'ala, sampai membaca firman Allah, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, intinya pada satu malam Asy Abu Hasan Asyadzili niku membaca surat An-Nas lengkap. Pinten ayat niku lengkapnya? Gak ada yang memperhatikan berapa ayat. Pinten ayat sih kalau auto birabbin nas. Baik haking itu gak tanpa ngerang. Nggih, wonten 6 ayat. Al-Falaq pinten? Boten. Mestine boten 6 niku. Oh, itu dibaca satu-satu itu akhirnya mengudari buhul sihir kok. Kan Rasulullah niku membaca surat Al-Falaq lalu An-Nas, setiap satu ayat niku iketan di alat penyihiran, alat santetnya itu terputus. Pinten? Berapa Pak Yaki? 5 sepertinya 5. Saking apale kita nggak ngitung-ngitung loh, nggak pernah ngitung. Al-Ikhlas pinten? 4. Orang-orang itu biasanya nyebut trikul. Trikul niku 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul, tri niku 3 kul. Kok enggak 4 kul, sing siji pundi? Qul ya ayyuhal kafirun. Biasanya teman-teman itu kalau bilang. Ini sampai orang-orang berpendidikan tinggi, rencana-rencana dokter nih, sak dosen ini kan profesor. Oh, saya dulu itu mau bimbingan kok sulit sekali. Tak bacakan trikul. Awalnya saya juga bingung trikul itu apa. Ternyata 3 kul untuk birabbil. Ya akhirnya sepintar-pintar apapun orang itu kalau punya basic agama, basic agama dan seterusnya, ya kembalinya pada agama. Kembalinya pada agama, pada Allah. Faqilali, maka diucapkan kepada saya, syarrul waswasi, sejelek-jeleknya godaan itu adalah waswasun, godaan waswas, godaan keraguan dari setan. Nah, saat Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an itu membaca qul a'udzu birabbin nas, itu seakan-akan ada
suara, fakilali maka diucapkan kepada saya. Niku seperti ilham. Syarrul waswasi, sejelek-jeleknya godaan itu adalah waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yaitu godaan waswas yang masuk di antaramu dengan kekasihmu, dengan Tuhanmu, maksudnya Allah. Jadi godaan was-was keraguan itu yang terjelek adalah was-was yang mengganggu hubunganmu dengan kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebetulnya ini dalam konteks spiritual seperti ini. Dalam konteks yang tidak spiritual aja nggih ngoten toh. Jenengan punya kekasih, ada orang ketiga masuk di tengah-tengah, ganggu hubungan jenengan. Itu gangguan yang paling jelek toh. Gitu. Karena rasa cinta itu adalah rasa yang mulia gitu kan, yang suci, yang itu kemudian kalau digabungkan nanti akan menjadi keturunan, jadi anak dan seterusnya. Kalau ada yang ganggu, mewas-wasi itu kan berarti jelek-jeleknya, paling jeleknya gangguan. Was-was itu kan jelek-jeleknya gangguan. Nah, kalau itu adalah secara spiritual hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diganggu oleh keraguan, niku nggih sejelek-jeleknya gangguan. Oh, karo pangeran kok was-was. Was-was yang paling jelek kan ngeten. Gusti Allah iku ono apa ora ya? Paling pelek to niku. Padahal salat. Allahu Akbar. Gusti Allah iku ono apa ora? Ngeri banget tadi was-was yang paling jelek. Jadi syarrul waswasi waswasun. Syarrul waswasi, jadi paling jelek-jeleknya godaan itu adalah waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yang masuk antaramu dan kekasihmu. Yunsika, yang melupakanmu, yang mana godaan itu membuatmu lupa, membuatmu lupa nih yang pas nih. Membuatmu lupa al-tofahu, banyak kasih sayang Allah, al-hasanata, yang bagus-bagus. Tadi yang saya sebut itu contoh yang paling jelek. Was-was ono ora ono pangeran. Nah, ini adalah was-was. Allah itu welas. Di antara itu terjadi kan saat kita biasanya orang mengalami kesulitan. Kesulitannya itu sudah sangat sulit. Waduh, ya Allah. Gusti Allah itu dungoku kurang piye to sampai gitu. Ke orang kabel-kabel lah. Ini kan yang bahaya nih. Padahal kemarin disampaikan, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meragukan bahwa di syada'idil zaman, di syada'idil zaman, di masa-masa sulitnya waktu, masa bagi kita paling sulit, gitu kan, itu pasti ada kasih sayang Allah. Dan yang kedua, di balik kemurahan Allah itu ada kejelekan diri kita. Itu orang-orang yang mengenal Allah atau disebut ma'rifat billah. Niku salah duanya, dua cirinya itu diantaranya. Masih ada catatannya Bayaki kemarin gitu. Oleh karenanya itu dianggap sebagai satu gangguan yang paling jelek atau godaan yang paling jelek. Yang pertama, godaan paling jelek itu yaitu membuat kita lupa tentang kasih sayang Allah. Wayudzakiruka, dan membuatmu ingat af'alaka dengan perbuatan-perbuatanmu as-sayyi'ata, yang jelek. Sudah melupakan kita dengan kasih sayang Allah, mengingatkan kita dengan kejelekan-kejelekan kita.
Loh, Pak, ingat kejelekan kita itu kan baik, nggak selalu. Ada loh orang itu kalau ingat kejelekan malah terus putus asa, semangatnya berkurang. Arep ibadah itu kayak digendoli, diberati, digendoli oleh rasa salah. Wa yuqallilu indaka dzatal yamin, dan wa yuqallilu membuatmu sedikit dalam tanda kurung optimis di bagian kanan. Bagian kanan itu yang baik-baik. Jadi setan yang membuat was-was manusia ini dengan cara salah satunya seperti itu. Wah, aku ini bagian kanan ora ya. Wa yukassiru indaka data shimal, dan memperbanyak di sisimu rasa pesimis berada di golongan kiri. Maksudnya banyak salah dan yang lain-lain. Ini agak ini pemahamannya harus dinaikkan sedikit. Pemahamannya ini sanes biasanya loh ini. Karena ini dinaikkan pemahaman kita. Cara wingi itu kelas SD, ya saiki nang kelas SMP lah. Gitu. Dinaikkan. Liya'dila bika an husnidzani billah wa rasulihi ila su'idzani billah wa rasulih. Liya'dila, agar engkau cenderung an husnidzon, apa berbelok ya cenderung. An husnidzon, dari husnudzon billahi wa rasulih, husnudzon kepada Allah dan Rasulnya, ila su'idzoni, kepada su'udzon billah wa rasulih. Fahdhar hadzal bab, maka hati-hatilah tentang bab ini. Abu Hasan Asyadzili juga mengingatkan hati-hatilah tentang bab ini. Jadi jelek-jeleknya sebuah godaan itu adalah yang membuatmu ragu. Yang masuk keraguan itu di antaramu dan Allah Subhanahu wa taala. Keraguan itu yang membuatmu lupa akan kasih sayang Allah, membuatmu ingat akan perbuatan-perbuatan jelekmu, menyedikitkan rasa optimismu berada di golongan kanan, dan memperbanyak engkau pesimis pada berada di golongan kiri, dan engkau menjadi condong pada su'udon daripada husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tafsir Quran surat An-Nas versi Sufi. Ini karena Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an adalah seorang grandmaster Sufi. Faqad akhidha minhu katsirum minaz zuhad, dan sungguh faqad ukhidha minhu, dan sungguh telah direnggut, telah direnggut minhu, dari ukhidha minhu, direnggut dari pemahaman yang kedua ya ini. Ini pemahaman yang kedua. Telah banyak yang direnggut dari pemahaman tentang hal ini, tentang pemahaman yang barusan disampaikan tadi.
kasirun minaz zuhad, banyak orang dari ahli zuhud, wal ubad dan ahli ibadah, wa ahlul jiddi dan orang yang ahli tenanan itu sungguh-sungguh tenanan, wal ijtihad dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ahli sungguh-sungguh wal ijtihad mengerahkan segalanya. Jadi banyak yang terjebak di situ. Itu dari kalangan ahli zuhud, obat, ahli jid, orang-orang yang bersungguh-sungguh wal ijtihad. Jadi mengapa kok seperti itu? Karena ahli zuhud maupun obat maupun orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan tenaganya itu merasa terbebani dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ahli makrifat. Ahli makrifat maupun pecinta Allah itu ibadahnya bukan atas dasar itu adalah beban. Walidzalika karena hal tersebut yang diungkapkan di atas bahwasannya pemahaman-pemahaman yang disebut itu tadi, qalla antajida, maka sedikit sekali engkau menemukan asyahida, orang yang zuhud, wal abida dan orang yang ahli ibadah, illa makmudan, kecuali yang merasa sumpek, merasa sempit, hasinan dan sedih. Mengapa kok mereka sumpek dan sedih? Li'annahu alima anna Allah ta'ala talibahu bil ubudiyah. Karena sesungguhnya mereka ahli zuhud, ahli ibadah itu mengerti bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala talibahu, menuntutnya bil ubudiyah, dengan ibadah. Wah, nek gak sholat kok disiksa. Nek gak sholat engkau tidak dikasih rezeki loh. Wah, itu isinya beban, pikirannya itu isinya beban yang membuatnya terbebani, sumpek, sempit dan sedih. Waduh, aku ora iso sholat sunnah. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang yang ibadahnya masih terbebani. Wa alzamahu ma asfaqat, dan hal itu melazimkan, menyebabkan apa-apa yang asfaqat menjadi berat, apa as-samawati wal ardu wal jibalu min hamlihi, dari yang membuat berat para langit, bumi dan gunung untuk menanggungnya. Loh, luar biasa mboten niku. Luar biasa nih ngeten. Niki hubungannya inilah itu, rasa terbebani itulah yang membuat gunung, langit, bumi itu dulu menolak untuk menerima ini. Di dalam Al-Qur'an kan enten disebutkan, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab 72. Inna aradna, sesungguhnya kami menawarkan al-amanata, amanah, ala samawat, kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung. Langit, bumi, gunung. Fa'abaina, mereka menolak ayyahmilnaha, untuk kebebanan amanah tersebut. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa enggan atau berat dari amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dan manusia menerima untuk terbebani dengan amanah tersebut.
Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sejak dulu ya enak. Sesungguhnya manusia itu sejak dulu itu zaluman, makhluk yang zalim, jahulan tur bodoh. Innahu kana niku kalau diperinci seperti itu. Sesungguhnya insan, manusia itu kana. Kana itu kan dulu. Kalau sekarang kan yakunu. Kana yakunu. Kana sejak dulu. Itu zaluman. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sebetulnya dari ayat ini ya Al-Ahzab 72 ini kan pun sakit dibaca. Kalau manusia itu sebetulnya tidak mampu menerima beban itu amanah. Manusia tidak mampu. Nah, kalau merasa mampu berarti namanya zalim. Bodoh netur kebangetan. Itu sampai segitu, Pak. Jadi, nah bagaimana agar tidak kebebanan? Ya harus di perspektifnya tadi itu. Harus dibalik. Dibalik seperti apa? Oke, nanti akan disampaikan. Fa'ayana az-zuhadu saklama hummilu, maka menjadi jelas, menjadi terang az-zuhadu bagi para ahli zuhud. Saklama hummilu, beratnya apa yang ditanggung. Walam yang fudu ila syuhudi lutfil hamili. Mereka tidak meneruskan ya, dari kebebanan jadi ono sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya itu merasa terbebani. Mereka tidak bisa menembus itu ila syuhudi lutfil hamili sampai kepada penyaksian kemaha welasan, kemaha lembutan Al-Hamil yang memberikan beban, yaitu Allah. Di asqala an ibadihil mutawakkilina alaihi. Di asqala an ibadihi. Al-Hamil li asqala untuk beban-beban yang berat dari hamba-hambanya. Al-mutawakkilina yang bertawakal alaihi kepada Allah. Jadi seharusnya bukan seharusnya kata-katanya. Sebaiknya kalau tadi itu terbebani, maka yang kedua ini kalau ditingkatkan, maka kita harus menembus kepada penyaksian Maha Kasih Allah yang menanggung beban hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Dipahami ya? Harus mampu menembus, sebaiknya kita naik sedikit, menembus pada penyaksian Maha Kasih Allah yang menanggung beban berat hamba-hambanya yang bertawakal kepada ayat tinggian tentang itu. Ayatnya itu wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia tercukupi. Kalau yang pertama terbebani, yang ini tawakal ya dicukupi oleh Allah. Falidzalika lazimahum al-kamadu, karena menjadi terang beratnya apa yang ditanggung para ubad, para zuhad. Lazimahumul kamadu, maka menjadi tetaplah
kepada mereka para ubat wazuhat itu al-kamat. Al-kamat itu nek nang sekolah itu kepala sekolah ya. Kepala madrasah. Kamat gitu ya. Nah, ini al-kamat itu sumpek ya. Apa kepala madrasah sumpek. Al-kamat. Al-kamatu niku sumpek. Wastaula alaihim al-khazanu dan menguasai kepada para azuhat, para ubat tadi al-khazanu kesedia. Jadi sedih terus gitu, merasa kurang terus, nggak sempurna, apa-apa yang dilakukan kurang. Nah, tetapi nanti dijelaskan, sabar, nanti dijelaskan. Ampun ngantuk rien, nih terusan nih masalah. Wa ahlul ma'rifati billah, dan ahli ma'rifat kepada Allah, ahlimu itu mengerti, annahum sesungguhnya mereka ahli makrifat itu humilu menanggung minat taklifi. Ahli makrifat mengerti bahwa menanggung taklif atau kewajiban itu adalah amron aziman, perkara yang besar. Wa alimu, dan mereka para ahli makrifat mengerti dhafahum, kelemahan mereka, anhamlihi, dari menanggung beban. Wal qiyami bihi, dan menegakkan hak-hak dari beban-beban itu, beban kewajiban. Mata wukilu ila nufusihim, tatkala itu diserahkan kepada diri mereka sendiri. Gitu. Karena apa? Di antaranya tadi sudah disebutkan di ayat yang tadi, manusia itu zalim dan jahil. Berarti kan sudah dinas. Nek wis dinas seperti itu kan berarti kalau mau menerima beban itu, ya nyatanya kan akhirnya diterima toh. Tapi juga diperingatkan, kalian itu bodoh loh, kalian itu zalim loh. Nah, ditambahi lagi di dalam Quran surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, sampun toh. Padahal ada ayat tadi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Mengapa enggak mengambil posisi yang itu gitu. Dan itu yang benar. Intinya begitu. Nah, itulah fungsinya saya ya, fungsinya ngaji Alkitabnya begitu. Kalau mau diperluas fungsinya memahami Al-Qur'an tenan, nanti begitu. Nah, Al-Hikam itu membawa kita pada memahami yang sering kali ini, pemahaman ini terlewat oleh banyak. Wa alimu annahum idza raja'u, dan para ahli makrifat mengerti sesungguhnya bahwasanya mereka idza raja'u ilallah, tatkala mereka kembali kepada Allah Ta'ala, hamala anhum ma hammalahum, para ahli makrifat mengerti bahwasanya kembali kepada Allah wa'alimu annahum idza raja'u ilallahi ta'ala, dan para ahli makrifat mengerti sesungguhnya mereka tatkala mengembalikan kepada Allah apa yang dibebankan kepada mereka, hammalahum, maka Allah akan menanggungnya. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Bahkan ini ada tambahan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang keempat. Itu ayatnya pendek-pendek tapi luar biasa. Nah, yang menjadi masalah itu biasanya adalah orang niku mboten ngerti tawakal, nyebut tawakal.
Sering ya saya ceritakan tawakal yang benar, tawakal yang benar, tawakal yang benar. Itu seperti apa? Contoh sederhana tawakal yang benar itu. Wis aku pasrah ya mbok dikirimke iki barang paket gitu. Apa pasrah itu terus cara kita itu ada buku ya bukune kececer-cecer gitu. Mboten toh. Kita packing toh yang bagus kan. Bahkan nyatane yang bayar toh. Lah ngoten niku. Terus pasrah. Pasrah ya Pak Pos. Tolong diantar lah. Bayar, wis di packing dan seterusnya tadi. Kalau di dalam hadis ya nek duwe unta tawakal itu ya diiket untane di kandang. Faraja'u ilaihi bisudkil laja. Maka para ahli makrifat itu kembali kepada Allah bisudkil laja dengan benarnya mengungsi yang benar. Wahumila ya tawakal yang benar itu. Wahumila anhum al asqal dan ditanggung untuk mereka keberatan-keberatan. Basaru ilallah maka berjalanlah para ahli ma'rifat ilallah menuju Allah mahmulina halih di gotong fi mahafatil minani di tengah-tengah atau di dalam kepungan kanugrahan. Enak betul. Wis melaku menuju Allah digotong dalam tengah-tengah kanugrahan. Enak betul. Ya enak banget. Oke. Semua bagi ahli makrifat itu tidak ada yang tidak bahkan kemarin-kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Al-masyaqqah itu adalah a'yadul muridin. Masih ingat Pak? Masyaqqah keberatan, rasa berat, rasa terdesak, rasa sulit itu adalah a'yadul muridin, hari rayanya para orang yang berjalan menuju Allah. Karena apa? Karena sering kali ada hikmah perubahan sikap, hikmah perubahan pola pikir, pola pandang, mengubah sesuatu yang sulit itu bisanya hanya kalau kita melalui hal yang sulit, bukan melalui puasa, banyaknya puasa maupun banyaknya sholat. Kemarin ditegaskan begitu, sangat tegas itu. Ampun salah paham nggih. Daripada ragu nanti kita tanya mohon, tanya nanti saya jelaskan lagi. Karena ya nuwun sewu. Kalau saya kan ono kitabe gitu loh. Maksudnya yang dibaca ada. Jenengan karena orang bawah. Nah, itu angen-angen gitu kan. Nah, sementara saya bacanya berkali-kali dan jenengan mendengar gitu lah. Nah, kalau ragu-ragu ditanyakan biar tidak salah paham. Luar biasa sekali loh ini bahasanya. Fasaru ilallahi mahmulina fi mahafatil minani. Maka berjalannya ahli makrifat itu menuju Allah dengan ditandu ibaratnya kan. Ditandu fi mahafatil minani di tengah-tengah kepungan anugerah. Jadi semua anugerah. Itu kan bagaimana kita meyakini toh Pak. Kalau ada orang itu dapat duit 100 juta itu tetap bukan anugerah kok Pak. Kita aja bisa jadi oleh duit 100.000 anugerah toh. Gitu. Tapi orang-orang yang nggak bersyukur itu 100 juta bisa jadi mboten anugerah Pak. Apa? Kurang akeh, biasa 1 miliar kurang ajar tenan. Padahal orang itu golek 100.000 kadang angel gitu. Oleh 100.000 ya seneng tenan gitu. Ya anugerah gitu. Bahkan kesulitan mencarinya sendiri itu juga anugerah. Luar biasa. Itu pola pandang, pola pikir kita. Dan ya yang dijelaskan ini Al-Qur'an.
Artinya nggih tenane itu seperti ini. Mengapa kok kita sering melihat betapa banyak orang? Niki nuwun sewu nggih. Mungkin banyak orang niku juga termasuk kita di dalamnya. Mengapa kita melihat banyak orang? Mungkin juga kita termasuk di dalamnya. Sudah khatam Al-Qur'an, sudah paham Al-Qur'an. Atine mung sumpek wae. Nggak move on gitu loh. Nah terus Al-Qur'ane nang ndi? Gitu loh. Ternyata diantaranya ya itu karena belum mendapatkan hidayah dari Allah untuk memahami lebih baik dan kemudian mengamalkan ini menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Turawwihu alaihim binafakhatil lutfi. Turawwihu alaihim, maka mereka menjadi tarweh. Turawwihu tarweh. Ini maknanya tarweh mun semerap nggih. Traweh niku banyak istirahat. Iki turawwihu alaihim, maka mereka itu menjadi enak. Wong istirahat-istirahat itu jadi enak. Bapak berarti jarang sholat. Nah niku. Sholat niku kenyataane nggih sholat niku. Bisa berat dan bisa menyenangkan toh. Tergantung loh bagaimana kita cara pandangnya. Ya Allah, sholat mana? Durung kok sesuk poso meneh. Posone sih ora apa-apa, bodone lo nyangoni. Itu cara pandang. Tapi ada orang yang sholat itu alhamdulillah gitu. Padahal jadinya podo kesel loh, Pak. Kerjanya ya podo ket esuke sampai podo ket sorene gitu kan. Yang satu ini ya sudah kayak senam kok. Sholat malah jadi bayi haki kayak perenggangan loh. Sholat kan perenggangan. Gitu. Nah itu karena cara pandang bagaimana. Cara pandang ini seperti kacamata loh Pak. Kacamata yang dipakai itu apa? Abang, opo hijau, opo kuning. Maka nanti objeknya niku jadi abang, jadi hijau, jadi kuning. Tergantung. Kalau kita memandangnya dengan kacamata ubat, zuhad, ya tadinya taklif, ubat. Tapi kalau kita memandangnya dengan cara pandang pemahaman ahli makrifat, ya itu jadi Pak, ahli makrifat niku napa sih? Wah niki kula niku sing sederhana kula eling-eling niku ahli makrifat niku. Seneng karo susah kanggo wong-wong niku gak ono bedane ahli makrifat niku. Bener ngertos. Jadi seneng kali susah niku bagi ahli makrifat mboten enten. Semua itu anugerah. Nah, niku di antaranya. Kalau mau aku wis ahli makrifat durung ya. Nah niku mawon. Senang dan susah itu tidak podo. Mereka istirahat para arifat itu binafa hati lutfi dengan hembusan nafahat hembusan atau angin kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nek lagi itu. Kalau kita tegaskan lagi, Allah Subhanahu wa taala itu kan maha kasih, maha sayang, maha lembut gitu. Napa kita itu kemudian akan mengatakan, Pak saya niku mboten pernah merasakan kelembutan Gusti Allah. Saya mboten pernah merasakan kasih sayang Allah. Itu biasanya kalau sampai mengatakan seperti itu, dia belum paham. Belum paham. Padahal bendino diwaca, bolak-balik mana? Kok bolak-balik? Lah ya tahlilan diwaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus napa malih? Salat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kok bolak-balik diwaca. Kok tidak merasakan. Jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya gitu kan. Ini mboten bicarakan mengkono-kono saja gitu.
tapi kita sendiri jangan-jangan juga masih seperti itu. Wal akharuna saru ilallah. Nah, kalau ahli makrifat itu berjalan dengan digotong, diboyong di dalam kanugrahan Allah, beristirahat dalam angin atau hembusan kelembutan Allah. Gitu. Sementara wal akharuna dan yang lain-lain saru berjalan ilallah menuju Allah hamilina dengan menanggung li asqalit takalifi dengan keberatan taklif atau beban-beban kewajiban maupun larangan dari Allah. Fatulazimuhum al-masyaqqat, maka menempel pada mereka al-masyaqqat, berat, keberatan. Rasanya berat, poso berat, sholat berat. Watatulu bihim mul masafat, dan menjadi panjang bagi mereka jarak atau perjalanan. Wis abot wis terkecili muatane kelebihan dalane gak enak. Aduh sisane. Nyeklek bisa. Ibarat lho, niki ibarat lho, sanes truk tenanan iki ibarat lho. Kudu ngati-ngati sisan. Apa bane kanisiran. Bane kanisiran. Fa in syaa adrakahum bilutfi. Nah, tapi ada saatnya orang-orang yang seperti itu. Fa in syaa, kalau Allah berkehendak adrakahum, maka Allah menemukan, bahasanya menemukan mereka ya. Mengambil mereka bilutfi dengan rasa kasih sayang. Mereka akan dikenalkan, dinaikkan menuju pemahaman ahli. Awalnya piye? Ya awalnya ya ahli zuhud, ahli ibadah, wiritan ya tenan, gak wiritan lu pusing. Kula harap nyontoh-nyontoh kayak kadir salah paham gitu. Enggak terus ora apa-apa. Salat ora sergap-serbat ora apa-apa. Kan bahaya. Karena salah paham. Karena sesungguhnya ahli ma'rifat bukan dengan seperti itu. Mereka menjalankan itu dengan rasa yang tidak terbebani. Bukannya enggak kebebanan itu enggak kerjakan, bukan gitu loh. Mereka dengan nikmatnya. Dengan rasa sukacitanya. Wah, alhamdulillah gitu. Ada pangeran mana? Wah, asik gitu loh. Sementara yang satu, aduh, sholat mana? Paman nenek ibu-ibu wae. Wah, make up lagi wae. Mosok wis kena banyu maneh umpamane gitu. Nah, Allah yang dengan orang yang sungguh-sungguh seperti itu pun akan ditemukan, diambil untuk dikenalkan dengan rasa kasih sayangnya. Lalu dia bisa melihat apa-apa yang dilakukannya itu dengan kacamata makrifat billah. Nggih. Jadi ini teori-teori makrifat nggih. Teori makrifat. Artinya kalau kita tahu teorinya, oh di situ ya orang makrifat itu. Kita coba saja gitu. Kita pahami diri kita. Aduh ya sih. Mabet tenan. Ambil duit ya pusing tenan. Pas sholat yang merasa apa tenan. Dan dengan rasa suka, rasa ini anugerah Allah gitu kok enggak ya? Berarti belum niku pripun? Nggih. Nyuwun minta lagi lebih bersungguh-sungguh pada Allah. Mintae nang Gusti Allah niku pripun? Nggih bersungguh-sungguh lagi. Ya Allah gitu kan. Bersungguh-sungguh minta itu wujudnya pripun? Wujudnya diantaranya nggih. Kembali lagi. Sholatnya ditandani. Nggih, kayak gitu. Cara poso nggih ditambahi.
Cara intinya apa yang di dalam Al-Qur'an diperintahkan, yang dilarang niku dijalani. Fa akhadha bi aidihim min syuhudi muamalatihim ila syuhudi sabiki taufiqihi lahum. Fa akhadha bi aidihim fa akhadha diambil. Oh, Allah mengambil apa-apa yang ada di tangan mereka dari min syuhudi muamalatihim. Allah mengambil dari tangan mereka atau keadaan mereka, yaitu min syuhudi muamalatihim, dari menyaksikan muamalahnya rasa spiritualnya tadi itu loh, hubungannya dengan Allah, dengan saat ibadah, dengan melihat masih ada dirinya, diambil ila syuhudi sabiki taufiqihi lahum, dibawa menuju penyaksian pertolongan Allah yang dahulu untuk mereka. Pertolongan Allah itu yang dahulu, maksudnya pertolongan Allah yang mendahului dari pekerjaan-pekerjaan. Pertolongan Allah yang mendahului pekerjaan itu, jadi Allah itu kalau berkehendak, maka Allah akan membuat orang itu, namanya sergap sholat itu kan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu mendahului daripada amal ibadah itu sendiri. Nah, saat kita memberikan perspektif kita bahwa pertolongan Allah mendahului amal itu, kalau kita memahami itu, maka kita tidak pernah merasakan bahwa kita yang karena semuanya atas pertolongan. Fatabat lahum al-awqat, maka menjadi baiklah bagi mereka itu waktu. Wa asyraqat fihimul inayat, dan menjadi cemerlang fihim di dalam keberadaan para ahli ubat dan zuhad yang ditemukan nanti, diambil oleh Allah itu dengan pertolongan. Artinya keberadaan pemahaman mereka bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu melingkupi, itu menjadi cetok. Nek wingi itu sentir, saiki petromak. Apa ini ngoten. Wingi iku 5 watt, saiki 50 watt. Luwih padang. Melihat rahasia takdir Allah, tentang pertolongan Allah dan lain-lain itu. Ahli ma'rifat ngoten. Nah, nek yang bisa dijelaskan dari para guru itu, ya wis gampangane, nek engko wis kowe itu sampai nang Gusti Allah, wis makrifat tenan. Nek biyen itu wattmu 5 watt, saiki dari 50 apa 500 watt. Apa sing gak ketok mau dadi ketok watt. Termasuk rahasia takdir. Rahasia takdir itu diantaranya yaitu tadi, betapa inayah Allah itu mendahului dari amal-amal ibadah. Nah, dengan mengetahui seperti itu, maka dia, oh begitu toh. Nah, saat begitu itu toh, itu menjadi jelas dan cetok. Yo, enggak nek diterangke mesti mumet wae. Ya, jenengan aja rasakan coba nanti dari sini yang rada remang-remang kok teko omah kok rampun bentar. Wah, betul kan? Ya seperti itu. Orang yang sebelum dan sesudah ma'rifat. Wa amal qismus salis, dan adapun bagian yang ketiga. Ini kok bagian ketiga tiba-tiba iya, bagian 1 dan 2-nya kemarin. Mungkin bagian 1 itu ada 2 minggu yang lalu. Nah, bagian 2 itu penjelasannya termasuk 1 minggu yang lalu. Nah, bagian 3 itu baru mau masuk ini, dan itu pun kita baca insyaallah minggu depan. Malam hari ini kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi
wa la tusini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.